Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Tri Muhammad Rapli. Di sini saya kedatangan tamu nih, sesama mahasiswa kita yang akan sedikit berdiskusi terkait sertifikasi halal. Dimana kan UMKM tuh di Indonesia sangat banyak, usaha-usaha mikro tuh banyak. Apakah perlu mereka mendapatkan sertifikasi halal? Ya tentunya kita akan berdiskusi dengan sesama mahasiswa apoteker gitu. Ya di sini kedatangan bersama Kang Ari sama Teh Sarah. Tepuk tangan dulu. Oke, Kang Ari, Teh Sarah nih. Kan UMKM tuh banyak. Ya. Apakah dari semua UMKM tuh perlu sertifikasi halal? Kalau dari UMKM itu perlu ya, karena kan dari kita masyarakat Indonesia itu mayoritasnya Muslim, jadi perlu ada kepercayaan terhadap produk yang kita konsumsi gitu. Kemudian untuk dari pemerintah sendiri mendukung itu ya, jadi per tanggal 17 Oktober 2019 itu merupakan tahapan pertama untuk dukungan dari pemerintah memberikan sertifikasi halal kepada UMKM. Ya kan karena emang penting, karena misalkan kita mau beli usaha-usaha minimum gitu ya, kita juga kan maunya pasti gitu kalau si makanan yang kita beli itu pasti halal gitu kan, biar yakin kalau itu tuh pasti halal. Jadi ya pasti penting sertifikasi halal itu. Oh, penting berarti ya. Itu kita juga kan Indonesia sama umat muslim berarti ya perlu sertifikasi halal. Ya. Nih, untuk sertifikasi halal tuh ribet gak sih pengajuannya? Kan ini pemerintah yang tadi Teh Sarah bilang akan sedikit mewajibkan gitu ya. Akan mewajibkan terkait sertifikasi halal di tahun depan. Nah, itu kalau semisal kita sebagai UMKM kan itu kalau semisal ribet bakal menyulitkan mereka juga gak sih? Kalau dari dikutip dari Kementerian Agama ya, dari websitenya itu ada kategori sendiri untuk yang dapat mendaftarkan di sertifikasi halal yang didukung oleh pemerintah, dan itu masuk program pemerintah namanya Sehati, sertifikat halal gratis gitu. Sehati. Berarti cukup bagus juga pemerintah ya menyediakan sertifikasi halal itu. Ya. Iya, itu kan bentuk dukungan pemerintah terhadap UMK kita di Indonesia gitu ya. Ya, kan karena sertifikasi halal itu kan kita kan ya karena balik lagi mayoritasnya Islam, ya pemerintah pasti akan sangat mendukung gitu untuk sertifikasi halal ini. Oke. Terkait sertifikasi halal, apakah tadi kriteria sertifikasi halal itu apa aja sih Teh? Kriterianya ada lumayan ya. Menurut Kementerian Agama itu salah satunya produknya yang pasti harus halal, kemudian prosesnya juga harus halal, kemudian dari produknya itu memiliki NIB, nomor induk berusaha. Nanti bisa dilihat lagi ya di Kementerian Agama, nanti bisa dilihat websitenya. Selanjutnya punya tempat, punya infrastruktur yang mendukung. Kemudian dari UMKM-nya sendiri juga harus beroperasi 1 tahun sebelumnya. Jadi tidak bisa nih langsung bikin usaha langsung buat sertifikat, itu tidak bisa. Jadi harus sudah berusaha dulu dalam 1 tahun belakangan baru bisa membuat sertifikasi halal gitu. Kemudian untuk nama dari usahanya. Contohnya nih kasus yang pernah nih ya, mie gacoan udah tahu ya. Tahu. Mungkin beberapa tahun yang lalu mie gacoan nih ada mie-nya namanya mie setan. Itu kan nggak boleh termasuknya. Jadi halalan toiban. Jadi artinya tuh halal dan baik gitu. Oke. Gitu ya. Jadi kan contohnya tadi ya. Ya. Contoh ini bukan industri sih. Produk Ya. Produk ya. Nama produk yang tidak toib, berarti tidak baik gitu namanya. Tidak baik namanya ya. Gitu. Itu termasuk juga menjadi kategori untuk mendapatkan sertifikasi halal. Oke. Terus untuk keuntungan nih dari dari Kang Ari, atau untuk keuntungan suatu UMK atau UMKM mendapatkan sertifikasi halal tuh keuntungannya apa? Ada Sebenarnya keuntungan dari sertifikasi halal buat pelaku usaha ini ya sebenarnya banyak gitu keuntungannya.
Kayak misalkan dengan punyanya sertifikasi halal itu bisa meningkatkan daya saing karena kan kita mayoritasnya itu penduduknya muslim ya. Sehingga jika itu dijamin halal itu pasti dapat meningkatkan daya saing, kemudian dapat meningkatkan kepercayaan konsumen gitu kan. Jadi konsumen tuh percaya gitu sama produknya itu halal. Kemudian juga secara tidak langsung itu dengan sertifikasi halal itu bisa mendukung ekosistem halal di Indonesia gitu, sehingga ekosistemnya itu bisa berjalan dengan adanya sertifikasi halal. Kemudian juga sertifikasi halal itu bisa meningkatkan nilai industrinya ya. Jadi dengan adanya sertifikasi halal, maka nilai dari si industri itu bisa naik gitu. Kemudian dengan sertifikasi halal juga bisa meningkatkan nilai tambah bagi pelaku untuk memasarkan produknya. Jadi si produknya itu bisa dipasarkan lebih jauh dengan adanya sertifikasi halal. Kan misalkan ada suatu pihak distributor gitu yang minta syarat tuh, si distributor itu minta syarat bahwa produk ini tuh harus ada sertifikasi halalnya gitu. Sehingga jika misalkan emang ada sertifikasinya itu bisa langsung didistribusikan. Kemudian adanya sertifikasi halal juga bisa menjadikan si pelaku usaha itu bisa naik kelas gitu. Jadi kan misalkan ada nih dua pelaku usaha, yang satu itu tidak bersertifikasi halal, sedangkan yang satunya itu memiliki sertifikasi halal. Secara tidak langsung kan bisa dilihat jika nilai kelasnya itu beda gitu. Yang dengan sertifikasi halal pasti kelasnya lebih tinggi dibandingkan yang tanpa sertifikasi halal gitu ya. Oke. Ya. Sertifikasi halal itu perlu berarti gitu ya. Iya, Karena yang kayak yang tadi lagi. Terus nih kan sertifikasi halal dari UMKM tuh cara untuk kita pengajuannya. Dari tadi kan kita berbincang terkait keuntungan dan lain-lain. Terus caranya biar masyarakat awam gitu bisa mendaftarkan sertifikasi halal, itu alurnya kayak gimana sih? Nah, pemerintah ini kan sudah memberikan wadah gitu ya untuk memudahkan bagaimana sertifikasi halal. Itu ada satu website yang namanya itu Si Halal. Jadi pihak pelaku usaha yang ingin mensertifikasikan halal ke produknya itu bisa langsung saja ke website Si Halal, yang dimana nanti di website Si Halal itu si pelaku usaha itu harus menyiapkan beberapa dokumen, yang dokumen-dokumen untuk sertifikasi halal yang seperti proses pengolahan produk yang dari awal sampai akhir proses pengolahan produk itu harus ada dokumentasinya, seperti dokumentasi pembelian bahan, penerimaan, penyimpanan bahan, kemudian dokumentasi alur proses produksi, bagaimana dokumentasi pengemasannya, terus bagaimana dokumentasi penyimpanan produknya hingga ke distribusi si produk tersebut itu didokumentasikan, dikirimkan ke website Si Halal tersebut. Kemudian setelah upload dokumen tersebut, si pihak pendamping halalnya itu akan memverifikasikan dokumen tersebut ke MUI, ke Majelis Ulama Indonesia, untuk mendapatkan ketetapan halal produknya dan mendapatkan fatwa bahwa si produk itu tuh halal gitu. Dan kemudian akan diterbitkan sertifikat halal. Jadi untuk alurnya ya sebenarnya sudah disediakan gitu kan. Jadi dipermudah gitu untuk bagaimana memperoleh sertifikat halal. Oke, berarti nanti kalau misal kalian mau mau ngajuin sertifikat halal, boleh cari di website berarti ya, udah Iya. ada juga alurnya juga sudah ada ya? Alurnya udah ada, cuman harus diperhatiin juga ya kategorinya. Jadi apa aja sih yang bisa? Jadi tidak semuanya gitu. Ya, jadi tidak semua produk itu bisa disertifikasi Iya. melalui Yang kayak yang tadi mungkin ya, yang kayak setahun tuh harus jadi batas minimum seorang pengusaha untuk menjalankannya dulu, baru bisa mengajukan sertifikasi halal. Berarti kalau seperti itu sertifikasi halal juga sangat menguntungkan juga ya. Kalau sertifikasi halal itu kalau suatu produk sudah tersertifikasi halal, berarti produk tersebut bisa masuk ke kalangan mana saja. Benar nggak? Betul. Jadi kayak meningkatkan nilai ekspor impor kan. Jadi Iya, jadi menguntungkannya nggak cuma pelaku usaha, jadi pemerintah juga dapat keuntungan gitu. Makanya pemerintah tuh memberi dukungan terhadap UMK dengan tadi mendukung dengan sertifikasi halal gratis. Benar. Oke, mungkin ya cukup jelas ya. Jadi semisal kalian mau daftarkan sertifikasi halal, ayo daftarkan. Oke, kita bahas apa lagi ya? Sertifikasi udah dibahas semuanya, alurnya sudah. Terus ada lagi mungkin yang mau disampaikan?
sebelum kita tutup? Ini ada tambahan sedikit ya. Biasanya kan kayak pelaku usaha yang banyak yang ragu gitu. Misalkan ingin sertifikasi halal, takutnya bayar, takutnya biayanya tinggi gitu. Pokoknya pastikan udah pasti gitu kan di Si Halal itu kita mau ngajuin sertifikasi halal itu gratis kan, tidak dipungut biaya. Karena takutnya kan banyak yang belum tahu juga kalau sebenarnya ini tuh gratis gitu, tidak dipungut biaya. Jadi ya seharusnya ikut gitu, semuanya juga mau gitu untuk sertifikasi halal. Oh, jadi untuk sertifikasi halal ini dari pemerintah tuh gratis? Ya, sudah disediakan dan diberikan gratis itu untuk. Itu tuh untuk kalangan UMK saja atau? Untuk sejauh ini sih untuk UMK. UMK saja ya? UMK saja. Berarti ada yang kalangan yang lain yang emang bisa lebih cepat atau gimana gitu, itu mungkin ada biayanya tersendiri mungkin ya? Kalau untuk biaya sih masih gratis, cuman yang penting sesuai kategori yang diberikan oleh Kementerian Agama gitu. Oh, oke. Mungkin cukup sekian ya dari kita untuk sedikit berbincang-bincangnya. Oke, mungkin cukup sekian dari kita berbincang-bincangnya. Kalau semisal ada saran untuk apa yang harus kita bahas di video selanjutnya, boleh di komen. Oke, terima kasih ya kepada Teh Sarah sama Kang Ari sudah datang ke ruangan ini, datang ke podcast ini dengan dengan sehat gitu walafiat. Mungkin untuk Akang dan Teteh semoga sehat selalu, hati-hati di jalan untuk pulangnya. Oke, saya tutup ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.